Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3547, 3548, 3549. Ye Liancheng memandang Seng Bushi dengan cibiran di wajahnya dan berkata dengan sedikit nada senang, "Bagaimana menurutmu?" Seng Bushi tampak terkejut dan memintanya menebak, tapi dia tidak bisa menebaknya. "Apakah kamu pikir aku masih anak-anak? Apakah kamu memintaku menebak?" Seng Bushi mendengus dingin. "Karena kamu tidak menebaknya, izinkan aku memberitahumu bahwa aku dapat menemukan tempat ini." Tentu saja saudaramu Seng Tiantai yang mengatakannya. Ye Liancheng tersenyum, "Omong kosong, tidak mungkin, ini tidak mungkin." Seng Bushi menggelengkan kepalanya. "Meskipun Tiantai selalu ingin bergabung dengan aliansi penyegel iblis, dia tidak akan pernah memberitahumu tempat rahasia keluarga Seng kami." Seng Bushi tidak percaya sama sekali. Disinilah keluarga Seng menyelamatkan hidup mereka. Bagaimana Seng Tiantai bisa memberitahu orang lain dengan santai? Meskipun Seng Tiantai tidak setuju dengan pandangan politiknya, tidak mungkin Seng Tiantai melakukan apapun yang akan merugikan seluruh keluarga Seng. "Kamu tidak percaya?" Ye Liancheng bertanya. "Jika Anda tidak percaya, tentu saja saya tidak percaya. Tidak mungkin Tiantai melakukan ini." Seng Bushi menggelengkan kepalanya. "Karena kamu tidak percaya, izinkan aku menunjukkan siapa saudaramu." Ye Liancheng mengeluarkan peta, yang dengan jelas menandai lokasinya. Ye Liancheng bahkan mengeluarkan rahasia sihir keluarga Seng dan menempatkannya di depan Seng Bushi. Melihat semua yang ada di depannya, Seng Bushi ingin tidak mempercayainya, tapi dia harus mempercayainya. Binatang ini, Seng Bushi mengutuk, dia tidak menyangka Seng Tiantai akan melakukan hal seperti itu. Jika hanya sekedar memperebutkan posisi kepala keluarga, demi perkembangan keluarga Seng Bushi bisa menyerahkan posisi kepala keluarga. Tapi sekarang, Seng Tiantai mengkhianati seluruh keluarga Seng. Ini bukan sekedar menindas kepala keluarga dan menghancurkan leluhur, tapi ini merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. "Huo!" Seng Bushi memuntahkan seteguk darah dan pingsan karena marah. Ye Liancheng memerintahkan seseorang untuk menahan Seng Bushi, dan kemudian membawa Seng Jiayu bersamanya dan membawa ayah dan anak itu langsung kembali ke keluarga Ye. "Tuan, jika kita tidak membunuh orang ini, mengapa kita menahannya?" Seorang anggota keluarga Ye bertanya dengan bingung. "Dia belum bisa mati, masih ada gunanya menjaganya," kata Ye Liancheng, melirik ke halaman belakang keluarga Ye, dan kemudian bertanya, "Bagaimana kabar Tuan Muda Tertua?" Tuan Muda Tertua jarang sakit akhir-akhir ini. Hanya saja meridiannya rusak. Saya khawatir dia akan sulit berlatih di masa depan." Anggota Ye menjawab. Ye Liancheng mengangguk dengan ekspresi kecewa di wajahnya dan berkata, "Saya mengerti, kamu harus mengawasi Seng Bushi itu. Kamu tidak boleh membiarkan dia melarikan diri, apalagi mati." Ya, anggota keluarga Ye itu berbalik dan pergi. Setelah anggota keluarga Ye itu pergi, Ye Liancheng melompat dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Segera, sosok Ye Liancheng muncul di samping kolam. Kolam besar ini dipenuhi air hijau tua. Ada beberapa pria yang duduk ratusan meter dari kolam. Ketika mereka melihat Ye Liancheng datang, semua pria itu berdiri. "Tuan Ye, kami telah melenyapkan beberapa formasi di sekitar kolam suci. Saya yakin dalam 1,5 tahun lagi, akan mungkin untuk menghilangkan semuanya." Seorang pria menghampiri Ye Liancheng dan berbisik, "Mulai besok, kamu tidak perlu merusak formasi itu lagi. Aku sudah menemukan orang lain, jadi kamu harus istirahat." Ye Liancheng berkata tanpa ekspresi. Ye Liancheng menghabiskan banyak uang untuk mengundang para master yang mengetahui formasi ini, tetapi butuh beberapa bulan bagi mereka untuk memecahkan formasi tersebut, dan itu terlalu bodoh. Alasan mengapa Ye Liancheng ingin menghancurkan formasi adalah karena kolam suci ini dapat membentuk kembali tulang dan memulihkan meridian. Ye Liancheng ingin putranya menggunakan kolam suci ini. Hanya saja kolam suci tersebut dikelilingi oleh formasi. Jika ingin berendam di kolam suci, dia hanya dapat merusak formasi tersebut. Sangat disayangkan bahwa di dunia surga dan manusia ini, hanya ada sedikit orang yang mengetahui formasi, dan mereka semua adalah master setengah penuh tanpa kemampuan nyata. Master formasi yang diundang oleh Ye Liancheng adalah orang-orang seperti itu. Meskipun Ye Liancheng tidak puas, dia tidak berani mengatakan apapun. Inilah sebabnya Ye Liancheng berusaha keras untuk membuat keluarga Seng bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Dalam hal ini, dia bisa meminjam tangan keluarga Seng. Dalam urusan mantra dan jimat, keluarga Seng memang luar biasa. Sekarang Seng Bushi telah ditangkap, Ye Liancheng tidak lagi membutuhkan master formasi yang tidak memiliki kemampuan nyata.
Sementara itu di Fancheng, di keluarga Seng. Seng Jiahui mengikuti Longbo dan keluarga Seng dan mulai mengatur lingkaran sihir berulang kali di sekitar seluruh keluarga Seng. Untuk mencegah keluarga Ye melakukan serangan mendadak, Dev juga tidak diam. Dia meminta Ji Yun untuk memberitahu Luo Souhai, Mo San Guilao, dan yang lainnya. Sekarang kekuatan hantu tua gunung iblis itu juga dapat membantu Dev. Tuan Chen, pergi dan lihat. Paman kedua mungkin tidak bisa selamat. Seng Jiahui tiba-tiba berlari dan berkata pada Dev. Apa yang terjadi? Dev bertanya. Saya tidak tahu. Orang yang menjaga paman kedua saya menemukan bahwa mulutnya tiba-tiba berbusa dan ekspresinya sangat menyakitkan. Jika dia meninggal, ayah dan saudara laki-lakiku akan dipenjara. Seng Jiahui berkata dengan cemas. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertawa. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati. Saya hanya diam-diam memberinya obat untuk memberinya rasa sakit. Jika tidak, dia tidak akan memberitahu kita akan keberadaan Master Seng. Ternyata saat Seng Tiantai di penjara, Dev telah menipu Seng Tiantai untuk memberitahunya. Selama Seng Tiantai takut dan tidak tahan lagi, dia akan memberitahunya. Dev mengikuti Seng Jiahui ke tempat Seng Tiantai di penjara. Pada saat ini, Seng Tiantai berteriak kesakitan, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Bunuh aku, tolong bunuh aku secepatnya. Seng Tiantai berguling kesakitan, memohon orang lain untuk membunuhnya. Sekarang kakinya patah dan dia diracuni, dia tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan dirinya. Apakah kamu ingin mati? Saat ini, Dev masuk, melihat ke arah Seng Tiantai yang kesakitan, dan tersenyum di sudut mulutnya. Saya hanya memperlakukan orang lain sesuai dengan perlakuannya kepada saya. Kamu baru saja meracuni kami. Saat itu, kamu tidak pernah memikirkan konsekuensinya, kan? Apakah itu kamu? Racun apa yang kamu berikan padaku? Bunuh aku cepat. Seng Tiantai memelototi Dev, berharap dia bisa membunuh Dev dengan matanya. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu belum memberitahu di mana Master Seng dan yang lainnya ditahan. Aku akan membuatmu mengalami perasaan yang lebih buruk daripada kematian setiap hari, sampai kamu memberitahuku. Kata Dev dengan ekspresi main-main. Seluruh tubuh Seng Tiantai gemetar, dan seluruh tubuhnya telah mencapai ambang kehancuran. Jiahui, tolong, bunuh paman kedua dan bantu paman kedua. Seng Tiantai tidak ingin disiksa seperti ini terus-menerus. Seng Jiahui tidak tahan melihatnya dan bahkan tidak melihat ke arah Seng Tiantai. Melihat hal ini, Seng Tiantai hanya bisa berkata dengan lemah, baiklah, aku akan membawamu ke tempat di mana kakak tertua ditahan. Kamu harus menghentikan rasa sakitku sekarang. Seng Tiantai berkompromi, tidak masalah. Dev mengeluarkan pil dan meminta Seng Tiantai menelannya. Setelah menelannya, tubuh Seng Tiantai langsung merasa lega. Menyeka keringat dingin di dahinya, Seng Tiantai perlahan bangkit. Sudah kubilang, ini hanya untuk melegakanmu. Jangan coba-coba main-main, hanya aku yang bisa mendetoksifikasi racun di tubuhmu. Dev memperingatkan Seng Tiantai. Jadi begitu, Seng Tiantai juga tahu betapa kuatnya Dev saat ini. Berjalan keluar dari tempat dia di penjara, Seng Tiantai membawa Dev dan Seng Jiahui menuju sebuah rumah di bagian terdalam dari keluarga Seng. Paman kedua, bukankah itu rumah leluhur keluarga Seng? Apakah kamu mengunci ayah dan saudara laki-lakiku di rumah leluhur? Seng Jiahui bertanya dengan heran. Tentu saja tidak, nenek moyang keluarga Seng saya semuanya ada di rumah leluhur itu. Bagaimana mereka bisa memasukinya begitu saja? Seng Tiantai menggelengkan kepalanya. Ketika mereka bertiga berjalan menuju rumah, Seng Tiantai membalikkan seekor singa batu di depan rumah. Saat singa batu itu berbalik, tiba-tiba lingkaran cahaya perlahan muncul dari tanah. Formasi teleportasi, keluarga Seng Anda benar-benar menyiapkan formasi teleportasi? Dev melihat lingkaran cahaya muncul dan segera mengenalinya sebagai formasi teleportasi. Formasi teleportasi, apakah keluarga Seng kita masih memiliki formasi teleportasi? Seng Jiahui juga sangat terkejut. Harus diketahui bahwa formasi teleportasi dianggap sebagai formasi sihir tingkat tinggi. Seng Jiahui tidak mengira ada seseorang di keluarga Seng yang dapat memasang formasi teleportasi. Dia tidak mengerti mengapa ada formasi teleportasi di rumah leluhur keluarga Seng. Seng Tiantai tidak berbicara, tetapi langsung masuk ke formasi teleportasi. Dev melihat dan berjalan, Seng Jiahui mengikuti dari belakang. Saat formasi teleportasi diaktifkan, seberkas cahaya bersinar dan Dev serta yang lainnya muncul di aula besar. Ini adalah tempat perlindungan rahasia bagi keluarga Seng kita, sehingga ketika keluarga Seng dalam bahaya, kita bisa melarikan diri ke sini. Setelah Seng Tiantai selesai berbicara, dia berjalan menuju rumah di satu sisi. Dev melihat ke tempat perlindungan di depannya dan tidak bisa tidak mengagumi leluhur keluarga Seng. Sepertinya pihak lain sudah memikirkan jalan keluar untuk generasi mendatang. Tepat ketika Seng Tiantai membawa Dev dan yang lainnya ke sebuah ruangan, wajah Seng Tiantai langsung berubah ketika dia melihat pintu terbuka. Seng Jiahui melihatnya, lalu berkata dengan heran, paman kedua, di mana ayahku? Apakah dia melarikan diri? Seng Tiantai menggelengkan kepalanya, Ye Liancheng pasti ada di sini.
Kakak tertua dibawa pergi oleh Ye Liancheng. Bagaimana keluarga Ye mengetahui tempat ini? Wajah Seng Jiahui penuh kebingungan. Dave melirik Seng Tiantai, apakah kamu memberitahu Ye Liancheng? Seng Tiantai tidak mengatakan apa-apa tetapi melihat ekspresi wajahnya, mengatakan bahwa dialah yang mengatakannya. Aku akan menyelamatkan ayahku, aku akan menyelamatkannya. Seng Jiahui panik. Jika Seng Bushi hanya dipenjara oleh Seng Tiantai, Seng Jiahui tidak terlalu khawatir, karena dia tahu bahwa Seng Tiantai tidak dapat membunuh Seng Bushi. Namun ketika Seng Bushi tiba di keluarga Ye, belum tentu demikian. Awalnya, keluarga Ye telah mencoba membujuk Seng Bushi untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis berkali-kali, namun Seng Bushi selalu menolak. Nona Seng, jangan impulsif. Dave menghentikan Seng Jiahui. Jiahui, jangan impulsif. Kamu tidak bisa menyelamatkan kakak laki-lakimu, bahkan jika kamu pergi ke keluarga Ye, kamu akan ditangkap. Keluarga Ye bukanlah keluarga Seng kami. Sebagai cabang dari aliansi penyegel iblis, keluarga Ye memiliki banyak ahli di alam kesengsaraan. Yah, ku dengar Ye Liancheng berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dan bahkan telah mencapai puncak kekuatannya. Jika kamu pergi ke sana, sepertinya kamu akan mati. Seng Tiantai membujuk Seng Jiahui. Seng Jiahui memandang Seng Tiantai dengan mata marah, mengertakkan gigi dan berkata, aku benci kamu, aku benci kamu. Merasakan kemarahan di mata keponakannya, tubuh Seng Tiantai hanya bisa sedikit gemetar. Jiahui, jangan khawatir, kakak tertua akan baik-baik saja. Keluarga Ye hanya meminta kita untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan tidak akan melakukan apapun pada kakak tertua. Besok aku bisa pergi ke keluarga Ye secara langsung dan meminta Ye Liancheng untuk mengembalikan kakak tertuanya. Seng Tiantai masih mempercayai keluarga Ye sekarang. Tidak ada dendam antara kedua keluarga. Sebagai jurumudi aliansi penyegel iblis, keluarga Ye harus membujuk keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis yang dianggap dalam lingkup tanggung jawab mereka. Bahkan jika Seng Bushi tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, dia tidak akan dibunuh. Nona Seng, ayo kembali dulu lalu buat rencana. Dave menarik Seng Jiahui dan kembali ke keluarga Seng melalui formasi teleportasi. Ekspresi Seng Jiahui sangat tertekan, dengan kekhawatiran terlihat di seluruh wajahnya. Nona, keluarga Ye ada di sini, haruskah kita mengambil tindakan? Longbo buru-buru datang untuk melapor. Begitu dia mendengar orang-orang dari keluarga Ye datang, mata Seng Jiahui penuh amarah. Mereka sudah mempersiapkannya sejak lama, bukankah mereka hanya menunggu keluarga Ye? Sekaranglah waktunya untuk menangkap anggota keluarga Ye ini dan menukarkan ayahnya kembali. Mereka datang tepat pada waktunya. Saya ingin menangkap semua anggota keluarga Ye ini. Seng Jiahui mengertakkan gigi dan hendak bergegas keluar dengan marah. Nona Seng, kamu tidak boleh melawan keluarga Ye saat ini. Dave buru-buru menghentikan Seng Jiahui. Seng Jiahui tercengang, Tuan Chen, mengapa? Bukankah Anda juga meminta kami untuk secara aktif mempersiapkan perang sejak awal?